Yuan kamu lapar ya, ayo kita makan dulu. Li Xiaosu, tanda tangani suratnya kita cerai. Sepupu baru bangun beberapa hari ini, ayo kita jangan bahas ini dulu ya. Li Xiaosu, jangan lupa, kamu cuma anjing yang kupelihara. Tanda tangani villa ini jadi milikmu, ini aku kasih. Terakhir buatmu. Gak bikin aku keluar tanpa apa-apa, masih anggap itu sopan ya. Nenek setuju nggak? Nenek, nanti aku jelasin. Dulu kita nikah, kenapa kamu lebih tahu? Tanda tangan terus minggat, dengar nggak? Dari awal sampai akhir kamu nggak pernah cinta sama aku. Oke, aku tanda tangan. Wang Yuan, aku demi kamu tinggalkan perusahaan Li. Nikah masuk keluarga Wang bertahun-tahun, kamu cuma nyindir aku. 3 tahun pernikahan. Tapi gak apa-apa, sekarang aku akhirnya bebas. Wang Yuan, aku harap kamu gak nyesal. Villa jadi milikmu, kamu nggak usah pergi. Gak perlu, aku rasa di mana ada kamu. Semua kotor. Li Xiaosu, kamu. Tiga tahun akhirnya ketulusanku sia-sia. Dari sekarang aku hidup buat diri sendiri. Villa ini udah dibeli bertahun-tahun cuma karena aku selalu tinggal di keluarga Wang. Gak pernah balik. Wah, tuan muda, akhirnya tuan muda balik. Oh iya, mulai sekarang tanpa perintahku siapapun gak boleh biarin Wang Yuan masuk. Ya tuan muda. Besok mulai aku bakal bikin seluruh kota Changzhou tahu. Aku Li Xiaosu udah balik. Aku pergi, hai. Asistenku akhir-akhir ini baik-baik aja kan? Kok tiba-tiba ingat nelpon aku nih? Matahari terbit dari dapur rumahku ya? Ada apa sih? Aku cerai. Apa? Aku dengerin kamu mulai sekarang fokus ke karir, gak bakal lagi muter-muter sama cewek. Aku nggak salah dengarkan 3 tahun ini. Kamu mati-matian sama istrimu bahkan demi dia. Tinggalkan organisasi hukum dan grup Li yang kamu bangun. Rela nikah masuk keluarga Wang, hari ini petir apa? Yang nyamber kamu sampai mau cerai, kamu bercanda ya Xiao Hongsan? Oh iya, akhir-akhir ini ada yang nyari aku, nggak ada. Kasus menarik nggak? Kasus emang ada satu. Tawaran harganya gila-gilaan tapi nggak ada yang berani ambil dan kamu nggak boleh ambil. Oh, ceritain dong. Datang duduk.
Kamu kemarin bilang kasusku ini nggak boleh diambil. Ya, Lumayan menarik siapa aja pihaknya. sebenarnya tahu juga nggak ada artinya. Ya pihaknya tokoh-tokoh penting di dunia bisnis. Kasus ini ngaruhnya banyak sampai akhirnya kedua pihak saling berantem yang minta bantuan kamu ini Sifu. Dan lawan Sifu ini istrimu. Uang sebanyak itu cuma bisa lihat. Tapi nggak bisa pegang. Kamu jangan sedih, kemampuan kamu pasti bisa langsung dapat. Uang itu pasti langsung dapat, tapi Xiao Hongsan. Kamu beneran cerai ya? Tanpa dia baru hidupku sendiri. Akhirnya kamu sadar juga kamu buat cewek brengsek itu. Berkorban banyak tapi dia nggak tahu hargain kamu. Kalau menurut aku kamu pergi dari dia itu. Keluar dari penderitaan sayang. Beneran patut dirayakan. Selamat ya, ayo minum. Keluar dari penderitaan sayang. Hei, beneran patut dirayakan. Selamat ya, ayo kita minum. Kenapa mereka berdua datang? Wah, kemarin malam langsung tanda tangan. Villa aja nggak mau, sekarang muncul lagi. Di hadapanku main-main aja ya. CEO Wang dari Wang Group ada keperluan apa? Xiao Su juga ada di sini. Lin Zhixiang si pria palsu itu. Aku cerai sama Wang Yuan karena kamu. Main sandiwara sendiri. Kak sepupu udah 3 tahun di rumah sakit. Sekarang udah bisa jalan lagi, ajaib banget. Semua berkat Yuan yang merawatku selama 3 tahun. Usahanya yang bikin aku sembuh cepat. Lo, aku nggak tahu mantan istriku. Mantan istri pria berbaju hitam itu gigolo. Ternyata masih sepupu suami pertama. Gila, ribet banget masih pamer di depan mantan. Li Xiaosu, kalau kamu masih ganggu aku, jangan salahkan aku, nggak baik sama kamu. Nggak baik. CEO Wang mau seburuk apa sama aku? Yuan jangan marah, ngapain sama Xiao Su. Kak sepupu, kamu ngincar harta keluarga Wang. Udah lama ya, aku doain kalian bahagia. Xiao Su, aku udah bilang berkali-kali aku nggak mau rusak keluarga kalian, cuma Yuan merasa aku nolong dia. Sampai jadi vegetatif, kita beneran nggak ada apa-apa. Udah lupakan dia, kita pergi. Tunggu, gimana kalau hari ini kita urus surat cerai? Kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Aku sama Yuan beneran nggak ada apa-apa. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan kontak Yuan lagi. Maaf Yuan. Aku yang bikin kalian bertengkar. Aku pergi dulu, kamu jelasin sama dia. Aku sibuk, asistenku akan hubungi kamu, siap-siap aja. Xiao Su, kamu beneran-bener cerai. Kamu kan pengacara top Hongsan. Kamu nahan marah sama Lin Zhixiang itu aku aja. Aku nggak akan ganggu keluarga kalian apa. Pria palsu itu aku aja pengen tangkep dia. Pukulin sampai babak belur. Hei, kamu bilang Wang Yuan bakal kalah. Bakal rugi miliaran.
Iya, kenapa? Hubungi Fujinsiu siap-siap kerja. Oh, Xiao Hongsan. Jangan-jangan kamu benci karena cinta mau balas dendam. Urusan bisnis kamu tahu aku suka. Kasus yang menantang cuma. Kebetulan lawannya Wang Yuan. Lagi pula aku mau cerai nggak perlu jaga perasaan. Tapi kamu kenapa mau bantu Fujinsiu? Kamu dulu cinta Wang Yuan, kamu udah lakukan banyak hal. Kamu tahu itu masa lalu. Beneran cerai? Aku udah ambil kasus ini nggak main-main. Ya udah. Tapi kalau Fujinsiu tahu? Kamu dulu suami Wang Yuan, dia pasti nggak percaya. Tenang aja, urusan ini serahkan sama aku. Ya udah, urusan lain aku bantu. Perwakilan hukum perusahaan mereka senior Lin Han. Kalian komunikasi pasti lancar. Lin Han. Ya udah jangan mikir hari ini ke rumahku. Aku masak ya, rayain kamu lepas dari penderitaan. Ayo. Li Xiaosu, kamu main apa sih? Gak nyangka workaholic kayak kamu jago masak. Iya, aku tahu. Gimana kasus ini aku mau bikin keluarga Wang rugi besar. Sampai rumah ya. Tuan muda, dari CCTV, saya melihat ada yang mengikuti Anda. Tidak perlu tahu, pasti Wang Yuan, abaikan saja dia. Baik. Dulu selalu khawatir akan kehilangan orang itu. Sekarang semuanya sudah jelas, benar-benar kehilangan. Saya malah merasa tenang, menerima takdir. Ternyata tanpa dia, justru lebih ringan. Perasaan ini sudah lama tidak dirasakan. Tuan muda dulu sangat suka sarapan ala Tiongkok, tapi Wang Yuan tidak suka. Selama ini selalu mengalah padanya, sekarang akhirnya bisa melakukan apa yang disukai, makan apa yang disukai. Kamu ngomong apa sih? Tidak. Bos Wang, Li Xiaosu sudah pergi. Ikuti dia. Baik. Kak senior datangnya pagi sekali. Li Xiaosu. Kamu harus memanggilku Hongsan. Asu kamu, wow. Dulu waktu kuliah, saya sudah merasa kamu tidak biasa. Waktu itu sangat mengagumi kamu, ternyata kamu adalah pengacara terkenal Hongsan. Kak senior terlalu memuji, mari kita bahas kasus ini dulu. Hampir lupa, begini ceritanya, grup kami Fu
Tuan Muda, 2 hari ini sudah membantu mengemas barang-barang Anda, diletakkan di kamar Anda. Ini daftarnya. Cincinnya mana? Ada apa? Sial, cincin itu tidak boleh hilang. Jangan-jangan terakhir kali keluar, lupa bawa. Sepertinya harus kembali ke rumah Wang. Sungguh tidak menyangka, sudah menikah 3 tahun. Kamu tidak pernah masuk ke kamar saya. Sungguh tamu langka. Barang jelek seperti ini juga ditaruh di sini. Kamu pikir rumah saya tempat sampah? Kalau begitu buang saja. Dulu dia sangat peduli dengan kalung ini, sekarang dia bisa mengatakannya dengan santai, kamu ini Li Xiaosu. Ternyata sudah berubah hati, kalau tidak, bagaimana bisa? Berkencan dengan wanita lain, tertawa dan berbicara dengan riang, Li Xiaosu. Kamu begitu mudah setuju bercerai, karena sudah menemukan pengganti. Kalau kamu berpikir begitu, tidak apa-apa. Tunggu, kamu pikir ini tempat yang bisa kamu datangi begitu saja? Pergi begitu saja. Nona Wang, kamu mau apa? Hari ini kamu harus memberikan penjelasan padaku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Li Xiaosu. Kamu mau apa, Nona Wang? Li Xiaosu, hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Li Xiaosu, nenek ingin bertemu denganmu. Malam ini ikut saya ke rumah tua. Nona Wang, kamu tidak salah minum obat. Meskipun kamu ingin membawa orang, seharusnya membawa Lin Xisiang. Saya bilang, nenek ingin bertemu denganmu. Kalau tidak, siapa yang mau berduaan denganmu? Dulu saya ingin bertemu nenek, kamu selalu menolak. Kenapa hari ini harus saya pergi? Li Xiaosu. Dulu nenek sangat memperhatikanmu, kamu sendiri tahu. Kenapa setelah bercerai kamu melupakan jasa? Dulu kamu sangat peduli pada nenek. Sekarang, acuh tak acuh. Saya tidak pernah menyadari kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya bukan. Kalau begitu pergilah. Nona Wang. Kamu mau saya pergi. Kamu mau saya tidak pergi. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu perhatikan sikapmu. Ini sikap saya, Nona Wang. Pahami hubungan kita, saya pamit. Li Xiaosu kamu. Xiao Ai dirindu. Jadwalkan konferensi video sekarang. Suewei. Xiao Hongsan Fujinxiu ingin melihatmu, bisakah kau? Oke, aku tahu. Apakah Anda benar-benar siap? Kau tahu aku tak pernah. Pertempuran yang tidak siap. Bisakah Anda benar-benar Fujinxiu percaya pada Anda? Terakhir kali, Departemen Hukum perusahaan mereka tidak memiliki identitas. Apakah itu dipertanyakan?
Kau akan tahu. General of Fu Li Xiaosu. Ini adalah kotak yang salah. Kau tidak membiarkan aku melihat Hong San? Saya mendorong banyak pekerjaan hari ini dan datang lebih awal. Bagaimana cara membawa Li Xiaosu dan saya ingat? Istri Li Xiaosu, ini musuhku, Wang Yuanyuan. Itu salah. Tidak ada yang salah. Hong San, Li Xiaosu sebenarnya. Nama besar Hong San harus mengatakan. Ini benar-benar lebih berbakat dan terlihat tampan. Sayangnya, orang yang baik. Ternyata pria dari Wang Yuanyuan. Nona Qin, kau tidak menjelaskan. Ya, Fu selalu seperti ini. Sebelum kita, ada banyak hal yang tidak pasti. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas, tapi sekarang kita. Aku berjanji untuk pergi denganmu. Sejujurnya, hal ini tidak bisa dipahami dengan jelas. Tapi sekarang kami berjanji untuk ikut denganmu. Ada beberapa hal dalam kasus ini. Jadi Nona Qin ingin memberitahu saya. Apakah bos industri ini tua dari lawan saya? Mantan suami. Halo, Fu selalu, saya adalah Hong San yang Anda cari. Mengapa Tuan Hong San yang baik bercerai? Wang selalu makan panci dan menonton mangkuk dengan rumah kami Xiao Hong San. Total Suewei Fu. Aku tahu pentingnya gugatan ini bagi keluarga Fu. Anda bisa tidak percaya Li Xiaosu, mantan suami Wang Yuanyuan, tapi aku tidak bisa mempertanyakan Hong San dan aku tidak. Alasan untuk menghancurkan papan nama Anda sendiri. Kasus ini Wang Yuanyuan memiliki Xian di sisinya. Saya pikir tidak ada seorang pun kecuali Hong San. Bisa menangkan dia. Xian. Xian adalah pengacara elit dan kemudian dia mengambil kasus. Dia belum kehilangan kasusnya. Banyak pengacara takut padanya. Xian. Xian adalah pengacara elit. Kemudian kasus yang dia terima tidak kehilangan banyak pengacara. Dia takut padanya. Dan dia tumbuh dengan celana panjang dengan Wang Yuanyuan. Bahkan ada yang bilang Xian adalah Hong Sun kedua. 80% dari Fujinsiu ingin kalian PK. Itu pasti luar biasa. Mungkin ini juga alasan mengapa Fujinsiu berusaha keras untuk membuat Anda maju. Menarik. Fu selalu mencari Xian untuk semua orang. Kecuali keluarga kami, Xiao Hong San, tentu saja, orang biasa tidak bisa mengalahkan dia. Karena itu, keluarga kami, Xiao Hong San, tidak perlu melakukannya. Total Eyeliner Wang datang kepada Anda untuk memata-matai situasi militer. Ya. Kau bilang masuk akal, kita makan dulu. Sajikan untuk 2 orang. Ini adalah spesialisasi saya. Cobalah anggur terbaik yang dibawa kembali oleh teman-teman Prancis. Aku tahu bahwa Fu selalu memperlakukan saya dengan hangat. Aku harus bertemu denganmu lebih awal. Pak Li selalu berpasangan. Fu tidak punya kesempatan, tapi sekali lagi. Kalian selalu mencintai. Bagaimana cara bercerai? Tidak cocok. Jangan bersama-sama lagi. Emer Hong San tidak datang minum. Tidak, minum alkohol merusak kesehatan. Fu Zong, perutmu juga tidak baik, bukan? Tidak menyangka Emer Hong San begitu peduli padaku. Bahkan tahu perutku tidak baik. Dalam pekerjaan kami, yang paling penting adalah membaca situasi. Dan restoran ini, menu utamanya ringan. Hari ini, hidangannya juga mudah dicerna. Meskipun riasanmu hari ini sangat cantik. Tapi sudut bibirmu menunjukkan sedikit pucuk karena sakit perut. Baru ada pucuk. Tidak heran Emer Hong San. Sangat pandai membaca situasi terutama. Bibirku? Ayo, makan. Fu Jinxiu sepertinya tidak percaya pada kami. Kenapa buru-buru? Lihat saja.
Pertama kali berinteraksi dengan Emer Hongsan membuatku terkejut. Tidak apa-apa. Kedepannya akan ada lebih banyak kejutan. Tunggu saja, kalau begitu Fuzong. Mari kita mulai ke intinya. Kami sudah tahu detailnya. Menurut kasus tahun lalu, bisa menang. Syarat yang diberikan Fuzong juga memuaskan. Tapi, saya punya syarat tambahan. Kami sudah tahu detailnya. Menurut kasus tahun lalu, bisa menang. Syarat yang diberikan Fuzong juga memuaskan. Tapi, saya punya syarat tambahan. Apapun yang kamu katakan, saya bisa setuju. Beberapa hari lagi, Pak Mo seharusnya merayakan ulang tahun, bukan? Ya, Fuzong, kamu masih butuh pendamping pria. merupakan kehormatan, malam itu, saya akan menjemputmu di rumahmu. Berikan saya alamatnya. Itu tidak seru, saya akan mencarimu. Dari rumahmu. Xiao Hongsan, apa yang kamu lakukan, wanita itu? Serigala berbulu domba, banyak pria jatuh ke tangannya. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Dibandingkan Wang Yuanyuan, dia belum tentu kalah. Wanita itu. Tenang, saya tahu batasnya. Baik. Fu, kapan kamu akan mengajukan banding? Tiba-tiba saya merasa bisa menunggu sampai pesta selesai. Itu akan lebih menarik, apa yang sedang terjadi. Asisten Fu Jinxiu hari ini bilang agak buru-buru, tapi sekarang. Oh, saya tahu, Fu Jinxiu ingin Wang Yuanyuan tahu. Tahu-tahu Li adalah pendamping prianya, baru mengajukan banding. Hebat, tapi nanti di pengadilan, biarkan Wang Yuanyuan melihat. Pria yang dia undang adalah mantan suami Wang Yuanyuan. Ya ampun, balas dendam wanita ini. Sangat kuat, sangat kejam. Bisa. Waktu mengajukan banding tergantung Fuzong. Saya akan pulang dulu untuk istirahat, Fuzong. Kedepannya jika ada data lagi, kirim ke Suewei saja. Terima kasih atas jamuan Fuzong. Saya akan pulang dulu untuk istirahat, Fuzong. Kedepannya jika ada data lagi, kirim ke Suewei saja. Terima kasih atas jamuan Fuzong. Tidak menyangka Li Xiaosu ini berbeda dengan yang pernah saya lihat. Li Xiaosu sangat berbeda. Pria itu dulu selalu diam-diam, bersembunyi di belakang Wang Yuanyuan. Meskipun begitu hebat, tapi sepertinya kurang jiwa. Dan sekarang bertindak begitu santai, tegas dan cepat. Xiaosu, siapa sebenarnya? Emer Hongsan, besok ada waktu luang. Saya tahu sebuah restoran Jepang, salmonnya enak. Terima kasih atas jamuan Fuzong. Saya pamit. Mari berteman, jika perlu. Saya akan like postinganmu setiap hari. Tapi saya ingin mengingatkan, Fuzong, harus menjaga jarak dengan pria yang sudah bercerai. Jaga jarak. Aku hanya berpikir, membuat lawan tidak senang, itu membuatku senang. Kamu tidak senang, Tuan Hongsan. Senang saja. Xiao Hongsan, kamu tidak akan bersama Wang Yuanyuan. Setelah bercerai, kamu akan mencari Fu Jinxiu. Untuk menyembuhkan luka hati, Fu Jinxiu tidak bisa. Bagaimana jika kamu jatuh cinta padanya dan terjebak dalam cinta lagi? Tidak mungkin, sekarang. Aku paling benci cinta, bagaimana mungkin? Berkencan dengan orang lain. Apalagi, meskipun aku setuju, Fu Jinxiu tidak akan setuju. Benar kan? Kamu tidak membohongiku. Tentu saja tidak. Wang Yuanyuan itu benar-benar bukan manusia. Kita hanya bisa menjadi lebih kuat, Asu. Kamu sekarang kembali muncul. Tidak bisa membiarkan wanita itu menghalangi langkahmu.
Tenang, sekarang. Aku tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Kali ini, melawan Wang Yuan adalah awal yang baru. Aku percaya padamu. Kak, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Yuan sepertinya tidak ingin bercerai. Kenapa kamu bilang begitu? Beberapa hari ini, perasaan Yuan selalu dipengaruhi Li Xiaosu. Kemarin kembali ke rumah tua Wang, mereka berdua kembali bersama. Li Xiaosu ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa hilang. Malam sebelum kemarin, aku berusaha keras membuatnya tinggal bersamaku. Meskipun dia mengatakan beberapa kata yang menenangkan, tetap saja sangat dingin. Aku mencoba membujuknya untuk pergi, tapi dia menutup mulut, meskipun dia bilang akan bersamaku, tapi perasaanku sangat tidak enak. Aku selalu merasa akan diacak-acak oleh Li Xiaosu. Dulu tidak pernah menyadari, Li Xiaosu begitu licik. Dia ahli dalam strategi. Nenek juga menyukainya, nanti akan sulit. Zixiang, kita harus mengubah pasif menjadi aktif. Kakak punya cara. Adikku yang begitu hebat harus menjadi pusat perhatian. 10 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakekmu. Kamu harus mencari cara, sebagai pacar Wang Yuan untuk tampil. Tapi biasanya dia menghadiri pesta, hanya membawa Li Xiaosu untuk menunjukkan di depan semua orang pasangan mereka yang harmonis. Itu akan membantu grup mereka. Bagaimana mungkin dia membawaku? Sekarang berbeda dengan dulu. Ya, Dulu Li Xiaosu apa posisinya? Setelah kamu masuk keluarga Wang, ambil semua harta Wang. Kamu akan menjadi tuan rumah keluarga Wang. Apalagi yang dimiliki Li Xiaosu, kamu mengerti. jika begitu, apakah tidak baik untuk Yuan? Sekarang ini, Wang adalah raja. Dulu ayahmu di Changzhou juga termasuk yang terdepan. Bisa berbicara dengan kakek Wang. Dulu kakek Wang menyetujui Li Xiaosu masuk keluarga Wang, juga karena melihat kemampuan keluarga Li. Tapi keluarga Li jadi ada kekuatan, jadi tuan Wang, hanya dalam kesulitan. Biarkan Li Xiaosu menjadi beban. Di masa lalu, Wang Yuan melihat Anda lebih rahasia. Saya tidak melihat ayah Wang membantah begitu sering. Belum lagi menatap kita. Apakah Anda setuju dengan kalian berdua? Yuan, kenapa kalian berdua harus bercerai? Lihat seperti apa dirimu. Kau terlihat seperti pasar. Lalu apakah Anda menikah dengan saya ketika Anda buta? Oh, aku terlalu malas untuk bertengkar denganmu. Ini yang harus diperhatikan kantor. Aku seharusnya tidak membawamu. Hei, Yuan, kau bercerai dengan benar. Keluarga Li tidak bisa sekarang. Li Xiaosu tidak memiliki nilai untuk kita. Yang Anda butuhkan sekarang adalah bantuan keluarga Lin jadi. Anda harus lebih bersama Lin Zixiang. Kau kentut, Li Xiaosu. Jadi orang baik tidak sama sekali. Ada orang yang rakus untuk properti keluarga Wang kami. Tapi apa Lin Zixiang itu? Apakah Anda tidak bisa melihat wajah putih kecil makan nasi lunak? Apakah matamu buta? Siapa kau? Dan dermawan penyelamat Yuan. Meskipun keluarga mereka bukan yang teratas di Changzhou, tapi perusahaan kayu mereka di rumah yang terbaik untuk bekerja dengan mereka.
Kami tidak menderita, jadi kita menikah dengan tetangga kita. Pilihan untuk memaksimalkan manfaat. Siapa yang peduli dengan minat Anda? Kau punya uang untuk menghasilkan. Terkubur di Loes. Aku tidak setuju dengan kakek. Kenapa kau membawa nenek? UPS, aku kenyang dan membawa wanita gila ini keluar. Nenek, hal lama. Sekarang bukan aku, tidak, dia adalah Li Xiaosu. Berisik untuk menceraikan aku, itu juga. Kau terlalu terluka. Yuan, kau minta maaf padanya. Nenek, kali ini aku memutuskan. Apakah kamu ingin marah padaku? UPS Nenek. Nenek Anda tidak sehat. Aku akan membawanya kembali. Kau orang dewasa. Lakukan sendiri. Aku belum selesai berbicara. Aku bilang kau tidak boleh bercerai. Jika itu tidak mengganggu, itu akan ditampilkan di depan orang lain. Pasangan kami mencintai siapa yang menginginkan cincin yang rusak ini. Pesta ulang tahun keluargamu. Setiap orang memiliki drama mereka sendiri. Fu Jinxiu ingin bernyanyi dan aku harus bekerja sama. Apa itu benar-benar menarik? Pak Li sepertinya tidak nyaman untuk naik taksi. Aku akan membelikanmu mobil. Tidak, saya memiliki keterampilan mobil yang buruk. Aku akan parkir dulu. Hei, sepertinya perceraian tidak bisa ditunda. Kalau tidak, aku tidak tahu, Nenek. Sampai sejauh mana telepon saya sore ini? Hampir dipukul oleh Nenek. Xiaosu, kau datang ke Yuan. Kebetulan kita berdua makan bersama atau tidak. Minum kopi juga membuat Yuan salah paham. Bicara saja. Ini benar-benar standar. Pria teh hijau ini perlakukan aku sebagai orang luar. Polikarpus berair. Tidak ada yang bisa saya katakan, saya tidak mengganggu Anda. Tidak mengganggu Li Xiaosu. Besok temanmu ke urusan sipil. Kenapa tidak maju dan masih menungguku? Tidak ada yang menyentuh kenalan lama. Wang selalu kau. Wang selalu terlihat dalam suasana hati yang buruk hari ini. Apa yang harus dilakukan? Fu selalu membawa suamiku. Suamimu. Ternyata aku adalah suamimu. Xiaosu ya. Beberapa hal dikatakan baik-baik saja, bermain permainan kata dengan saya lagi. Jangan selalu terobsesi dengan cara ini, Anda tidak hanya ingin mengekspresikan diri kepada Wang Yuan. Anol, Fu selalu di sini udara tidak terlalu baik. Saya selalu memiliki pertemuan pribadi dengan seorang wanita. Anol, Fu selalu di sini udara tidak terlalu baik untuk melakukan sesuatu yang mengkhianati Wang Yuan. Anol. Jadi suami dan istri Anda telah jatuh cinta selama beberapa tahun. Selalu bermain. Mengapa Fu selalu bertanya? Tanganmu sempurna. Tapi hanya satu hal yang hilang. Bagaimana saya bisa mengirim Anda? Apa? Tidak ada kejutan ketika Anda mengatakannya. Terima kasih Fu atas keramah tamahannya. Itu memang Tuan Hongsan. Saya Fu Jinxiu berbicara dengan orang lain. Berani menggunakan sumpit sebelum aku.
tidak ada mood untuk benar-benar makan. Tapi kau berbeda. Masuk dan makan dulu. Berbicara tentang bisnis. Malam pertama dengan wanita itu. Tapi minum juga, jika tidak ada dorongan malam itu, mungkin aku masih ada kehidupan yang lengkap. Fu selalu meminta saya untuk keluar kali ini untuk mengingatkan saya. Jika aku hanya ingin makan. Percaya atau tidak? Masih Fu selalu santai dan elegan. Li Xiaosu ini sengaja dibuat untuk membuat simpul khusus pada Fujin Xiu. Mengetahui aku keluar untuk makan malam dengan Yuan Yuan. Datang dan temukan rangsangan. Yuan Yuan, hari ini aku butuh banyak pemikiran untuk Yuan Yuan menemaniku untuk makan malam. Tapi sekarang semua minat hilang. Anda lihat, Xiaosu selalu berbicara dan tertawa dengan Fu. Fu selalu. Rubah tua selalu memiliki satu set. Yuan Yuan, kau harus berhati-hati. Aku pergi ke kamar mandi. Jalan musuh yang sempit. Li Xiaosu. Kakak, ini toilet pria. Apa yang kau lakukan? Kau yang ingin bercerai. Aku hanya makan dengan Fujin Xiu atau karena pekerjaan. Kau begitu padaku. Bagaimana mungkin orang sepertimu? Jangan khawatir selama bertahun-tahun. Bagaimana hidup saya? Saya tahu dalam hati saya bahwa saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan. Tidak akan begitu naif. Tapi Li Xiaosu, kita belum selesai. Kau begitu cemas. Orang yang tidak sabar adalah Anda. Anda telah merawat Lin Xixiang selama pernikahan. Aku hanya berhubungan dengan Fujin Xiu setelah perceraian. Atau karena pekerjaan Anda benar-benar tidak masuk akal. Li Xiaosu, kau hanyalah seekor anjing. Jangan terlalu jauh. Kalau begitu repot, Wang selalu meluangkan waktu. Kami mendapatkan sertifikat perceraian ketika kami mencarinya. Xiaosu, kau pikir aku tidak ingin bercerai? Nona Wang sangat membenci saya. Kalau begitu tolong biarkan aku keluar. Ini toilet pria. Li Xiaosu, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku juga tidak bersamamu, tapi sekarang aku. Pernikahan belum sepenuhnya meninggalkan Anda adalah keluarga Wang kami. Sebagai orang dari keluarga Wang, jangan berdampak negatif pada keluarga Wang. Jangan merusak reputasi keluarga Wang. Tapi kau ingat nenek. Jangan bikin masalah untuk keluarga Wang. Wang Yuan, reaksi yang berlebihan. Memang berdampak pada saham perusahaan, pada dasarnya. Dia tetap wanita yang egois. Li Xiaosu. Wang Zong, nenek tidak pernah peduli. Pada kekayaan dan reputasi ini, keinginan nenek adalah kita hidup bahagia, kamu sebagai cucunya. Tidak bisa melakukannya, masih berharap memenuhi keinginannya. Jadi aku akan membalas budi nenek dengan cara lain. Wang Yuan, aku beritahu kamu. Kebaikan nenek padaku, tidak pernah menjadi modalmu untuk mengancamku. Li Xiaosu. Wang Zong, Fu Zong masih menunggu, aku pamit. Oh ya Wang Zong, kalau kamu benar-benar peduli pada reputasi Wang, luangkan waktu, kita urus pernikahan. Berpisah dengan baik. Li Xiaosu, kenapa kamu berubah drastis? 3 tahun ini kamu tidak seperti ini. Tidak, kamu pasti merasa tidak bisa mendapatkan keuntungan dariku. Lalu ingin berantakan, masih bermain. Tebak-tebakan, jangan pikir aku akan berubah. Aku Wang Yuan mana mungkin terpengaruh olehmu. Kenapa lama sekali? Tidak ada, ketemu lalat. Ngusir sebentar. Wang Yuan cari kamu. Kalian benar-benar sudah bercerai. Perjanjian sudah ditandatangani, tinggal cari waktu untuk urus perceraian.
Ternyata Wang Zong benar-benar sibuk. Sampai tidak ada waktu untuk bercerai. Fu Zong, apa yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada, hanya berkomentar. Ternyata Fu Zong mengajakku makan. Untuk melihat dunia ini. Ternyata mengajakku ke sini. Hanya untuk menguji perasaanku padanya. Takut aku mata-mata Wang Yuan. Fu Zong benar-benar teliti, ternyata aku punya peran. Bisa dihargai seperti ini. Memang Hong San, kecerdikanku. Langsung kamu ketahui. Tebakanmu benar, hari ini di sini. Bertemu Wang Yuan dan Lin Zixiang. Bukan kebetulan, aku ingin melihat reaksi kalian berdua. Wang Zong, kasus ini adalah Fu Zong yang mendatangiku, bukan aku yang membujukmu. Aku yakin Fu Zong paham, kasus ini, tanpa aku. Tidak mungkin. Tentu saja, tanpa itu, aku tidak akan melanjutkan kasus ini. Selain kasus ini dan pesta. Kupikir aku dan Fu Zong tidak mungkin bekerja sama lagi. Fu Zong bisa saja menyerah. Kalau bukan dari hati, mana mungkin? Berkata dengan yakin, Li Xiaosu ini ternyata tidak berbohong. Fu Zong tidak perlu menguji, kerja sama kita akan berakhir setelah kasus selesai. Hong San, memang orang yang spesial. Aku tidak pernah kenal Li Xiaosu. Yang pertama kali aku lihat adalah Tuan Hong San. Yang akan aku hadapi juga Tuan Hong San. Aku bersulang untukmu. Hampir lupa kamu tidak minum. Aku menghukum diri sendiri. Benar-benar tidak bisa dengan wanita ini. Yuan, maaf. Aku kecanduan rokok, maaf. Kamu tidak suka bau rokok? Aku akan berhenti. Sial, pengaruh Li Xiaosu padanya pasti sangat besar. Yuan, tunggu sebentar. Ini sebenarnya seberapa besar takdirnya, daripada aku juga meniru dia. Apa? Tolong aku naik mobil, aku minta tolong Hong San duluan, untuk memberikan layanan tambahan padaku. Aku bilang, Fu Zong, jangan letakkan pikiranmu pada seorang pria yang baru saja bercerai. Di hatiku, Hong San selalu yang tertinggi. Manusia berharga karena menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain meremehkannya. Kamu adalah pria yang sangat aku kagumi. Aku yakin kamu mengerti maksudku. Bagus sekali menghargai diri sendiri, Fu Jinxiu mungkin punya dua makna. Satu adalah mencintai diri sendiri, yang lain adalah menghargai diri sendiri. Wanita ini mengingatkan aku untuk tidak berhubungan dengan Wang Yuan. Ada apapun. Kamu takut. Apakah Fu Zong ingin aku kembali dengan mantanku? Hei Xiaosu, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apakah kamu merindukan nenek?
Hei Xiaosu, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apakah kamu merindukan nenek? Aku selalu merindukan nenek. Haha, wah kamu kapan? Mulutmu manis lagi, haha. Baiklah, nenek, ada apa kamu mencariku? Aduh, kamu bilang apa? Bagaimana? Nenek tidak ada apa-apa tidak meneleponmu. Tidak, nenek salah paham padaku. Ini lebih baik, tapi... Itu, Xiaosu, kamu dan Yuan. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah dia pulang tepat waktu? Dia tidak melakukan apapun yang keterlaluan padamu, Xiaosu. Nenek sudah tahu kan? Bertele-tele, kamu ada apa? Cepat katakan pada nenek. Nenek, aku dan Wang Yuan sudah bercerai. Apa? Ternyata Yuan akhirnya bisa bercerai dengan Li Xiaosu. Uang keluarga terus dengan pernikahannya, tidak ada manfaatnya. Lagi pula, Li Xiaosu juga tidak pantas dengan cucuku. Xiaosu, kamu tidak bohong pada nenek kan? Hari ini bukan April Mop. Nenek tahu, Wang Yuan tidak mencintaiku. Lanjutkan hanya akan membuatnya semakin jengkel. Daripada begitu, lebih baik bercerai. Lepaskan dia. Sebenarnya juga melepaskan aku. Xiaosu, cucu menantuku yang baik. Kamu biarkan si gadis itu pergi. Xiaosu, tunggu sebentar. Nenek akan menelepon si gadis itu. Nenek, aku tahu kamu sangat menyukaiku. Selama ini, kamu selalu merawatku, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi tidak ada pesta yang tidak berakhir, aku dan Yuan akhirnya. Sampai pada akhirnya, tapi ini tidak mempengaruhi hubungan kita, nanti aku punya waktu. Akan sering mengunjungimu, makan bersamamu, ngobrol bersamamu. Bagaimana? Baik. Nenek, jangan menelepon Wang Yuan ya. Hubunganku dengan Wang Yuan sudah berakhir. Sudahlah, cucu punya takdirnya sendiri. Nenek tidak bisa terus memaksamu, Xiaosu. Kamu harus percaya kamu adalah anak yang baik. Yuan tidak tahu menghargai, itu kesalahan terbesarnya. Kamu nanti pasti akan menemukan gadis yang 100 kali lebih baik darinya. Kamu layak mendapatkan pria yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, mengerti? Sejak aku menikah ke keluarga Wang, hanya nenek yang memberiku kehangatan, mengerti? Iya, terima kasih atas pengertian nenek. Nenek, aku mengerti. Aduh, bukan kamu yang berterima kasih padaku. Aku yang harus berterima kasih padamu. Bagaimanapun juga keluarga Li adalah keluarga terhormat, kamu selama. Tidak ada penyesalan di rumah kami. Nenek, aku merasa sangat menyesal. Nenek, jangan katakan itu. Aku akan melihatmu. Xiaosu, nanti kita harus memilih wanita. Buka mata Anda dan lihat ops jika Anda tidak yakin, Anda akan meminta nenek untuk memutuskan. Jangan pernah membiarkan siapapun menggertakmu. Terima kasih, nenek. Kalau begitu kau sibuk, nenek pergi ke kamar mandi. Cucu saya menjadi menantu orang lain. Hei, itu saja. Sekarang bukan cucu, tapi cucu. Hubungan ini akan lebih dekat. Gadis bau ini, kau menyesal. Tidak, gadis bau ini.
harus memarahinya. Oh, marah. Melakukan pekerjaan dengan baik sampai sejauh ini, juga harus bercerai. Apakah sertifikat perceraian sudah ada? Orang tua yang buruk ini tahu hal-hal buruk setiap hari. Dia tidak suka cucu yang baik. Mereka semua menyesal pergi. Menyesal, membutakan mata anjing mereka. UPS, pikirkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak bercerai. Ini adalah siksaan untuk Xiao Su. Dia harus melepaskan. Perjanjian yang baru ditandatangani. Setelah perceraian, aku membiarkan orang mengatakan bahwa Lin Zixiang adalah hal yang kau selamatkan. Sekaligus mengklarifikasi bahwa Anda dan Li Xiaosu hal-hal sebelumnya. Lupakan apa yang dipikirkan orang tua itu tidak penting. Intinya adalah bahwa Wang Yuanyuan tidak ingin Xiao Su lagi. Dengan cara ini, Xiao Su mungkin memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Mulai hari ini, dia harus mulai menyaring orang-orang kaya. Lihat siapa yang lebih baik dari Xiao Su. Makan. Xiao Su, apakah kamu bebas? Apakah Anda dalam kesulitan lagi? Ah, aku tidak punya anak kura-kura. Aku kalah dari seorang wanita. Apakah Anda pergi bermain lokomotif lagi? Dia ingin dia. Sudah berapa kali saya katakan kepada Anda, betapa berbahayanya untuk tidak bermain dengan lokomotif. Aduh, saudara Su, kembali, aku mohon dosaku baik, saudara Su. Kau tidak bisa melihatku begitu malu. Alamat. Baiklah, aku akan mengirimkannya padamu. Saudara Su akan menunggumu membantuku. Membunuh kuartet. Hei, saudara laki-laki. Bukankah kau bekerja hari ini? Oh, klinik saya tidak sibuk. Pokoknya, kuning, Anda tahu. Anda. Saya pikir Zhang Ren bisa mengundang master balap yang hebat. Ternyata anak laki-laki berbulu itu bosan. Kupikir Xiao Su adalah pembalap biasa. Bagaimana cara membutakan mata anjing Anda, Sian? Tapi nak, aku sangat akrab denganmu. Hah, saudaraku sangat bagus, kau bisa melihatnya. Tunggu dan lihat. Oke, cepat, Kak tidak punya banyak waktu. Wow, saudara Su terlalu bagus. Sebenarnya kalah. Bagaimana kali ini kalah, Sian? Aku akan menyerah padamu, aku akan memberikannya padamu. Tapi dia aku harus menantang lagi. Saudaraku Su, kau bilang kau akan menantang. Maaf, aku punya sesuatu. Akun transfer harus ditransfer dengan cepat sesuai dengan perjanjian. Ada banyak uang dan barang ini. Pergi makan malam ini, ya, apakah Anda harus pulang malam ini? Memasak untuk istri saya. Makan di luar. Sungguh, tidak, istrimu sangat ketat. Setiap kali aku bilang mau traktir kamu makan malam, kamu selalu bilang malam harus pulang. Nggak sampai segitunya, cuma ngeliat beberapa hal aja. Apa cewek jahat itu lagi selingkuh di luar? Makan di rumahmu aja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian bertengkar? Cewek itu keterlaluan banget ya. Aku gak ada kesempatan buat bertengkar. Setiap kali aku lihat dia. Dia langsung kesal banget. Terus kalian
Sudah cerai. Apa? Sudah tanda tangan surat cerai. Tunggu ada kesempatan buat urus surat cerai. Bukannya kamu dulu cinta banget sama cewek brengsek itu? Sekarang beneran cerai. Iya, jadi kamu harusnya menghibur aku dong. Cepetan-cepetan. Malam ini kita ajak beberapa teman dekat. Ayo. Ayo Sugu, mereka udah sampai. Oke. Lo mereka bohong bilang belum datang. Suge kita tunggu bentar ya. Selamat Suge. Terlepas dari penderitaan, kembali jadi jomblo. Suge kaget enggak? Kaget apaan? Ini lebih kayak kaget setengah mati Su. Sejak kamu menikah, di keluarga Wang selalu harus ngikutin kemauan orang lain. Sekarang akhirnya bisa jadi diri sendiri. Suge emang harus gitu, ide Wega juga bagus. Pastinya. Wei, makasih ya. Ini MAH belum apa-apa, masih ada yang lebih mengejutkan. Ketika Xiao Su. Han Lingsa. Xiao Su selamat ya, akhirnya kembali jomblo. Bukannya aku ingat kamu udah keluar negeri? Ya aku, Wah bunga segede ini. Dulu waktu kuliah kita sering main bareng. Setelah kerja sekian tahun hubungan kita masih bisa sebaik ini, nggak gampang loh. ya apalagi. Sasa dari semester 1 sampai sekarang. Sudah suka sama Li Xiao Su selama 5 tahun. Wah beneran nih? Bener dong, katanya dulu Sasa akhirnya. Mau memberanikan diri buat ngungkapin perasaan, tapi Li Xiao Su ini malah diam-diam nikah sama orang lain. Jadi Sasa terpaksa nggak jadi dan pergi kuliah ke luar negeri. Tapi sekarang Li Xiao Su udah cerai. Sasa pasti balik lagi. Wah kamu tahu juga ya? Dasar bodoh, dulu cuma kamu yang nggak tahu. Bunga mawar ini. Suge kita nyanyi yuk, lagu Breakup Happy. Oke. Sial, aku nggak boleh meremehkan pria itu, bikin kesel banget. Kamu ajak aku keluar cuma buat lihat kamu marah-marah? Ayo minum. Cerita dong, kenapa? Hari ini aku sama seorang pria. Balapan mobil, tadinya udah hampir menang, tapi HMPH. Terus gimana? Terus dia cari orang yang lebih jago. Pembalap profesional internasional, mungkin bisa saingan sama dia. Aku ingat kayaknya namanya Xiao apa Su. Jangan-jangan namanya Li Xiao Su? Ah iya kamu kenal? Menarik. Aku ke toilet dulu. Ah kamu baru minum beberapa gelas udah mau ke toilet. Apa kamu ada masalah kesehatan? Mau aku cari dokter buat periksa? Biar nggak ganggu kebahagiaan kamu nanti. Udah deh kamu. Dia ngapain lagi? Li Xiao Su, cepat banget nyari. Pacar barunya ya? Jaga mulut kamu. Belum cerai aja udah nggak sabaran. Anggap aku udah mati? Wang Yuan, APA yang kau lakukan. Xiao Su menyerahkan semuanya. Ketika Anda berada di keluarga Wang, Anda adalah suami penuh waktu. Sekarang setelah perjanjian perceraian ditandatangani, apakah Anda menyesal lagi? Hemat sekarang. Hanya cik atau rumor. Wang yang populer selalu membuat orang tertawa. Tertawa murah hati. Apa yang tidak baik untuk dipelajari pada usia muda? Harus belajar menjadi junior. Wang selalu mengatakan bahwa itu terlalu buruk untuk didengar. Xiao Su baru saja. Neraka jurang pembebasan. Kalau tidak, aku ingin memiliki dampak yang besar. Jika Wang terancam, dia akan tutup. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Li Xiao Su, mari kita keluar dan berkata. Saudara Su. Benarkah tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Aku keluar dan menangani masalah pribadi. Tidak ada yang diizinkan. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku tidak ingin melihatmu sekarang.
Tapi itu benar-benar menjengkelkan untuk bertemu setiap hari. Xiao Su, aku sudah memperingatkanmu. Sebelum kita bercerai, kau masih anggota keluarga Wang. Beraninya kau membawa wanita keluar. Bisakah kamu pergi? Anda, Aku sudah menunggumu. Lebih sedikit makan bersamanya. Tian mengkhawatirkan kepentingan dan reputasi perusahaan. Li Xiao Su, jangan terlalu berlebihan. Kau pikir aku tidak ingin pergi? Selalu memohon aku tidak bisa menceraikanmu. Nenek, aku ingat nenek pernah menelepon. Apakah nenek adalah metode radikal? Perusahaan sekarang membuat proyek dan bersaing dengan grup Fu. Aku secara alami akan menceraikanmu setelah proyek selesai. Tapi dalam sebulan ini, Li Xiao Su, aku memperingatkanmu. Jika Anda membuat saya masalah, itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan Anda. Itu urusan Anda dan perusahaan apa yang bisa saya dapatkan. Bisakah saya mendapatkan untung 10 miliar? Benar saja. Pria anjing yang tak terlupakan. Pikirkan tentang ketidaksabaran Anda ketika saya meminta Anda untuk melihat saya. Jadi, uang selalu. Saya tidak ingin melakukan apapun pada orang lain, saya hanya berharap uang selalu tidak menempel pada saya seperti plester kulit anjing. Li Xiao Su, plester kulit anjing. Jika kau tidak ingin aku, beri aku ketenangan. Xiao Su, wanita itu masih menghantuimu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Saya belum pernah melihat Wang Yuan. Asu, kau bercerai, mencari seorang wanita. Cari saja seperti Sasa. Hari ini aku seharusnya tidak. Kau baru saja bercerai. Mungkin belum keluar tapi aku bisa menunggu. Panggil aku jika kau butuh aku. Aku akan selalu berada di belakangmu. Sasa. Asu, Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan saya. Haning baik kepada saya A1 dan saya tahu ada peluang. Sejak Selain menikah, itu, A1 aku tahu masih ada kesempatan. sudah sangat puas, sudah merasa malu. A1 sudah puas. Aduh, Tapi ketika dia di dalam sekarang ruangan A1. ini, tunggu aku, A1 untuk kalian berdua. Aku sudah mati. Saya tidak mempertimbangkan ini lagi, tetapi itu benar-benar, saya akan hidup untuk diri saya sendiri di masa depan dan hidup untuk diri saya sendiri. Aku ingat, tapi beberapa orang, apakah kamu tidak minum? Hari ini berbeda. Di masa depan, ini adalah awal yang baru. Kering. Hahaha, hei. Aduh, Anak perempuan Pak Chen ini terlalu kurus. Cucu keluarga Luo ini masih terlalu kecil. Hei, keluarga Liu ini. Panjang juga. Hei, aku cari di internet saja. Lihat betapa pelupa aku ini. Hahaha, benar juga. Ah. Gimana ini, aduh. Ah. Fu Jinxiu, wanita brengsek keluarga Fu ini. Paling playboy, bahkan orang tua seperti aku yang jarang baca berita tahu. Dia punya pacar kiri kanan, Xiao Su. Masa bisa suka sama dia? Pasti cuma judul doang ah. Gimana ini? Kak Su, kamu baca berita belum? Enggak, kenapa? Jangan-jangan kamu sudah punya pacar baru, secepat ini. Terlalu cepat, Sasa pasti sedih banget. Kamu ngomong apa sih? Apa yang aku ngomongin, Kak? Jangan pura-pura nggak tahu dong, semua Weibo ngepus. Wakil Direktur Wang, suami Wang Yuan, ternyata naik mobil Fu Jinxiu. Bro, kamu trending nih. Apa? Kejadian hari itu, kok baru sekarang trending?
Jangan-jangan Fujinsiu yang main belakang. Aku tutup dulu, Nenek Yuan nelpon. Oke, nanti ceritain gosip besarmu. Gosip apa sih? Aku tutup dulu. Halo Nenek. Halo Xiaosu, Nenek tahu kamu lagi sedih. Mungkin kamu cari wanita lain buat hilangin kesedihan. Tapi Fujinsiu ini bukan orang baik. Nenek, aku cuma urusan kerja, baru-baru ini ketemu dia. Nenek bukan karena keluarga Fu dan Wang bermusuhan, baru ngehalangin kamu. Asal kamu bahagia, Nenek mau. Tapi wanita keluarga Fu ini, playboy banget. Pria di sekitarnya banyak, kamu harus pikir-pikir dulu. Apapun yang terjadi. Nenek selalu perhatian sama aku. Mungkin dia cuma mau manfaatin kamu. Baru deketin kamu, kamu jangan sampai terjebak. Aduh Nenek lagi cariin kamu. Gadis baik, kamu jangan sampai putus asa, Xiaosu. Nenek tenang, aku dan Fujinsiu bukan. Kayak yang kamu pikir, aku cuma urusan kerja. Baru ketemu dia. Beneran? Tentu bener, Nenek, aku udah nggak mikirin urusan cinta. Aku juga tahu kamu, Xiaosu. Dibuat sedih sama Yuan, tapi Nenek. Nenek sayang sama kamu. Nenek jangan khawatir, aku udah move on. Dari urusan cinta. Itu bagus. Nenek pasti bantu kamu cari. Gadis baik buat jadi cucu menantu Nenek. Oke, Sibuk enggak? Capek enggak? Nenek, udah malam, kamu harus istirahat. Oke, Nenek tutup dulu ya. Selamat malam, Nenek. Selamat malam. Sekarang perusahaan Wang mungkin akan goncang. Karena semua orang tahu, Wang Yuan dan Fujinsiu adalah musuh bebuyutan. Suami Direktur Wang, ternyata sama Direktur Fu. Jangan-jangan mereka berdua selingkuh, hubungan Direktur Wang dan suami dulu kan baik. Lihat aja mereka berdua, selalu berduaan, Direktur Wang kan lembut. Ini pasti taktik Direktur Fu buat ngerjain Direktur Wang. Bisa berani terangan kayak gini. Dan fotonya jelas banget. Ini pasti bukan foto paparazzi, kalau. Maka ini pasti disengaja oleh Fujinsiu. Oh, lucu. Halo, pengguna yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat terhubung. Li Xiaosu. Sudah lama. Aku hanya memperingatkanmu untuk tidak bersama Han Lingsa. Berbalik dan ambil Fujinsiu. Selama 3 tahun ini, saya telah menghabiskan setiap malam. Itu konyol untuk selalu menunggu untuk melihat kedatangan Wang Yuan. Sekarang lepaskan semuanya. Sangat mudah, setiap malam bisa. Tidur nyenyak. Bahkan merasa sangat nyaman. Li Xiaosu, aku tahu kau di dalam. Saya pikir itu mungkin benar-benar hantu. Kau sakit. Kenapa datang ke rumahku di malam hari? Aku tidak akan membuka pintu. Li Xiaosu, kau keluar untukku. Anda ingin membuat komunitas gelisah. Jangan membuka pintu. Li Xiaosu buka pintu. Wang Yuan, kau membuatku merasa seperti ini. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan pada siang hari? Li Xiaosu dihidupkan kembali. Saya cukup curiga bahwa semua yang Anda lakukan adalah untuk mendapatkan perhatian saya. Jangan terlalu sayang, ayo pergi. Jangan ganggu hidupku lagi. Apa yang kau inginkan? Hanya memperingatkan Anda untuk tidak bermain-main dengan Fujinsiu. Kau berbalik dan mencarinya.
Li Xiaosu, kau ingin wajah? Kau Teddy? Kau hanya bisa makan malam dengan Lin Xixiang. Lihat orang tuanya. Mengapa Anda mengatakan saya? Wang Yuan, aku akan memperingatkanmu. Berita perceraian kami. Dengan Fu Jinxiu, biarkan media merilis berita. Bukankah itu? Bagaimana dengan Fu Jinxiu? Itu urusan saya. Perjanjian perceraian kami telah ditandatangani. Li Xiaosu kamu. Li Xiaosu, kau berani melakukan ini padaku. Anda hanya bisa memukul saya, Anda hanya bisa membuka rumah dengan pria lain. Wang Yuan juga memiliki batas untuk standar ganda. Jangan berpura-pura tinggi di depanku, aku sudah cukup. Aku, Wang Yuan, tapi Presiden Grup Wang. Aku peduli siapa kau. Bagaimana keuntungan itu ada hubungannya dengan saya? Sekarang kau keluar dari sini. Nyonya datang menemuimu. Nyonya. Bukan Nyonya. Seorang pezina memukul wajahnya. Pezina, Kenapa kau datang? aku akan meneleponmu, tapi aku tidak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, tapi saya mendengar Anda baru-baru ini. Jika Anda tidak dalam suasana hati yang baik, Anda akan khawatir tentang hal itu. Aku tahu kau datang ke sini dan khawatir. Cepatlah. Xiaosu, Anda dan Yuan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tapi jangan salah paham. Itu milikmu. Aku tidak akan merampoknya. Kalau begitu aku tak tahu malu. Li Xiaosu, kau mengubah cara dan memarahiku. Wang Yuan, cepat atau lambat, itu milikku dan hanya milikku. Li Xiaosu, kau hanyalah sebuah alat. Tapi aku ingin menceraikannya. Hanya saja Yuan kamu tidak mau, aku tidak tahu. Apakah dia masih memiliki mantan suami saya? Xiaosu, apa yang kau bicarakan, aku dan Wang selalu berteman. Sebaliknya, Anda tidak menyebutkan perceraian. Yuan, terima kasih atas perawatan Anda selama ini, tetapi menyelamatkan Anda. Aku tidak menyesal, aku bertanya apakah kau akan bersamaku. Itu hanya semacam obsesi saya. Karena kau dan Xiaosu. Ayo kita bersama, aku tidak akan. Jangan bicara omong kosong, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan menceraikannya. Oh, karena aku akan bercerai. Kita akan pergi ke biro urusan sipil besok pagi. Maka kalian berdua bisa menjadi bab. Saatnya memeluk dan pergi ke tempat tidur. Jangan mengambil tempat ini. Li Xiaosu. Xiaosu, bagaimana Anda menjadi seperti ini? Jika sepupu dan Wang selalu menyukai tempat ini. Bahkan jika saya bercerai, saya memberikan kompensasi kepada Wang. Kalian tinggalkan aku. Apa yang kau lakukan? Akhirnya, aku peringatkan kau. Jangan salahkan aku. Wanita lain. Anda dipersilakan untuk pergi kapan saja. Hei, ponsel Anda. Mengapa Anda berdiri dan menunggu saya untuk menendang Anda keluar? Xiaosu, kau akan menyesal. Hot search dihapus begitu cepat. Wang Yuan ini bereaksi cukup cepat. Penampilan lanjutan Li Xiaosu semakin dinanti. Mari kita bicara dulu. Apa yang terjadi? Kebaikan itu lebih baik dari saya. Apakah ini benar? Kita adalah saudara yang baik. Anda lihat, saya jarang membawa Anda keluar untuk bersantai. Anda tidak bisa menyembunyikan saya. Apa yang dia katakan terakhir kali? Lalu Lin Xixiang, bagaimana bisa datang lagi? Bagaimana Anda tahu tentang Lin Xixiang? Belum diberkati Lin Xixiang bukan Wang Jiankang. Khawatir tentang nama perusahaan, Lin Xixiang tidak berani membuat masalah. Aku hanya bisa mengatakan pada temannya. Istri dan dia sudah tahu segalanya.
UPS juga mendengarkan Lin Zixiang. Apa yang dikatakan teman? Hei, katakan saja padaku, apa yang harus kau lakukan? UPS, hari itu aku dan Wang Yuan. Perceraian Fu Jinxiu dia. Aku bercinta dengan anjing. Apa Wang Yuan tidak tahu bahwa pria itu adalah Teh Hijau Bao? Mungkin wanita menyukai Li Zixiang. Kau tidak marah. Kau tidak ingin dia. Yakinlah. Mata ganti mata adalah gaya saya. Bagus, apa yang kau katakan? Perceraian dulu. Itu saja. Ada ketegangan di belakang. Tidak, aku bergantung padamu, bukan. Saudaraku yang baik. Oh, aku tahu kau bekerja keras. Akan kulakukan nanti. Sungguh. Kuliner Xiao Hongsan tidak biasa. Apa yang bisa dilakukan Koki? Kalau begitu aku tidak sopan. Jadi apa yang saya pesan? Daging domba kukus dengan daging babi. Sosis oke. Bukankah kau sudah selesai makan? Aku akan makan dan pergi. Makan, aku akan menunjukkan. Kalau begitu, tunggu saja. Saya pikir yang lebih merah. Hei, aku ingin. Apa kau gila? Kau akan berada di pesta. Aku hanya bisa melakukan ini. Dia tidak tahu. Kalau begitu kau siap? Setelah Anda mencapai langkah ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Kenapa kau tidak membujukku? Tinggalkan gadis mati ini sekarang. Katakan padaku untuk mempertimbangkan. Aku berharap kau bisa bercerai sepenuhnya. Tapi jika kau mau, jangan menyesalinya. Atau akan lebih sulit dari sebelumnya. Tidak akan percaya padaku. Karena kau sudah memikirkannya, aku akan pergi dulu. Perhatikan bahwa ukuran keamanan tidak terlalu cocok. Saya hanya memilih 2. Kembali dan berikan setelan itu padamu. Untuk teman pria lainnya. Aku tidak punya teman pria sekarang. Oh, iya. Bagaimana saya mendengar? Fu, teman pria di sekitarnya tidak ada habisnya. Bagaimana pria itu bisa dibandingkan dengan Anda? Selama itu bukan favorit saya. Bahkan ada banyak teman pria. Ternyata Fu selalu. Jadi apakah Fu selalu spesifik atau mewah? Itu tergantung pada bagaimana Anda memahami bayi. Itu Jenderal Fu. Ah, Fu selalu, hei, di mana? Keindahan terkenal Changsha, Fu selalu ada di sini. Wow, aku merasa seperti rumor. Siapa yang ingin menikah dengannya? Siapa yang bisa memiliki berkah itu? Anda hanya bernilai ratusan juta. Ya, pria seperti apa yang bisa masuk ke matanya? Hei, sepertinya ada orang di sekitar Fu. Ya, aku akan lihat. Oh, sepertinya masih laki-laki. Bagaimana rasanya stres? Aku bilang tidak ada tekanan, kau percaya. Ya, sepertinya masih laki-laki. Siapa yang saya andalkan pada pria ini? Dia selalu bersama Dewi Presiden Fu. Tuan Fu, tapi dia tidak pernah membawa teman pria di pesta. Kali ini, dia membuat pengecualian. Apa yang terjadi pada pria ini?
Aku akan bercinta. Ini bukan kelompok Wang. Suami Wang, Li Xiaosu. Aku tidak buta. Bagaimana bisa satu potong? Wow, hari ini pesta makan malam ini sangat bagus. Hei, aku tidak tahu apakah Wang selalu datang. Dengan hubungan mereka berdua, Wang akan selalu datang. Apakah ada kontradiksi Li Xiaosu dan Fu selalu bersama? Raja Fu, hubungan yang bermusuhan itu salah. Apakah Anda akan tahu nanti? Aku pergi ke pria ini. Bukankah ini sepupu Li Xiaosu? Dia menjadi vegetatif karena menyelamatkan Wang Yuanyuan. Sekarang pulih begitu cepat. Tapi kenapa dia selalu bersama Wang? Bukankah seharusnya Li Xiaosu? Apakah hubungan mereka putus dan bercerai? Saya pikir adegan ini disengaja. Mungkin tidak. Dengar Lin Zixiang bangun. Wang selalu pergi menemuinya, Lin Zixiang juga. Korban penyelamat jiwa Wang juga sepupu Li Xiaosu. Bahkan jika mereka memiliki hubungan untuk waktu yang lama, mereka pasti akan memicu percikan. Yuan, tidak akan membawamu ke perjamuan kali ini. Apa dampak buruk yang dihasilkan? Tidak, sekarang kantong kertas tidak bisa menahan api. Lebih baik menghitung. Itu membuat orang berpikir bahwa tindakan apa yang dilakukan kelompok Wang lebih baik daripada orang lain. Hubungan antara suami dan istri kami hancur. Terima kasih. Bagaimana Li Xiaosu bisa mengikuti? Apakah Fu Jinxiu bersama Li Xiaosu benar-benar ingin bercerai tidak marah dengan Wang Yuanyuan? Apa kau takut pada mantan? Sepertinya aku memakanmu. Takut kau dan Wang Yuanyuan. Lawan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Saya sangat penting, Fu selalu mendorong dan mendorong. Sampai sejauh ini, jika aku pergi di tengah jalan. Apakah kamu tidak mengecewakan hati Fu? Saya tidak salah membaca. Asu mungkin aku pilihan yang baik. Aku tidak akan membatasi apapun. Aku hanya tidak tahu apakah kau bisa. Kali ini aku hampir. Saya khawatir saya tidak punya energi di masa depan. Fu Jinxiu dan Wang Yuanyuan, dua setengah kati dua sayangnya karena dua perusahaan. Selalu dalam oposisi untuk menjadikan mereka lawan. Kalau tidak, kedua orang ini bisa sengit dan berdarah dingin. Kejam yang sama. Aku tidak ingin menjadi dekat. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan. 3 tahun. Akhirnya bisa ditutup, Yuanyuan. Banyak orang memperhatikan hari ini. Sangat kebetulan. Wang selalu jarang melihatmu, kecuali Xiaosu. Pria menghadiri perjamuan. Apakah wanita ini, karena banyak orang, masih tidak bisa melepaskannya? Kami selalu melihat Anda pertama kali. Teman pria datang ke pesta, dan juga suamiku. Suamimu Li Xiaosu. Apa yang Anda inginkan? Anda selalu khawatir tentang Wang. Jika kau ingin tahu bagaimana aku. Fu selalu, ya, Fu selalu. Hari ini kau harus punya banyak kenalan. Baiklah, ya. Yuanyuan banyak orang saat ini perhatikan. Kuo selalu hamba itu, Fu selalu. Fu selalu tidak mau minum. Mereka yang mengemudi hari ini tidak minum. Kapan Fu selalu bebas makan bersama? Lihat jadwal nanti.
Pria ini terlihat sangat bagus. Tidak heran Wang selalu menyukai Fu selalu bersedia sekarang. Bawa teman prianya, Tuan Li. Hari ini, aku akan datang ke pesta dengan total Fu. Wang, dia, mereka bercerai. Bukankah hubungan kalian selalu sangat baik? Apakah Anda memiliki hubungan yang baik? Bagaimana Anda mengatakan perceraian? Aku punya sesuatu. Kuo selalu memiliki mulut besar, asalkan dia tahu. Cukup, Bagaimana Fu selalu tahu bahwa aku akan menyebar hari ini? karena kita adalah teman. Pikirkan juga jika bukan untuk perceraian publik. Mengapa dia harus membiarkan Fu Jinxiu membawanya ke sini? Hanya saja, saya khawatir itu tidak memiliki banyak efek. Dia muncul hari ini dengan Lin Zxiang. Cukup untuk membuktikan apa yang dia lakukan. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Dan tujuan saya adalah untuk menceraikannya. Kau sudah cukup. Terima kasih banyak telah menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Saya tidak akan banyak bicara. Tahun ini kita punya trik baru. Aku punya ide. Fu Jinxiu, rubah ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan baginya. Hari ini saya sengaja mengatakan kepada saya apakah saya harus mengungkapkan apa lagi. Asu benar-benar pintar. Sepertinya dia pasti ingin membantu. Tapi apakah ini akan membahayakan susu? Aku pergi ke kamar mandi. Sudah sampai di sini, kau tidak bisa kembali ke simpul ini. Kau ingin melihatnya, kan? Jika kau khawatir, aku akan menemanimu. Pada langkah ini, tidak ada lagi. Wang Yuan tidak menunjukkan belas kasihan. Saya juga tidak ada artinya. Selanjutnya, saya akan mengendarai mobil cepat untuk semua orang. Adalah layar di belakang saya ketika layar menyala. Siapapun yang menunjukkan nama dapat. Dapatkan bantuan keluarga Moku Mo keluarga Mo tahun ini. Ini benar-benar darah. Bukankah itu hanya menarik penonton yang beruntung? Bodoh. Aku akan menaruhnya di tempat lain. Pasti tidak setuju, tapi ini yang dikatakan keluarga Mo. Bisakah itu hal kecil? Itu hanya ratusan juta pesanan. Orang kaya melakukan apapun yang mereka inginkan. Tamu terpilih, kalian bisa mengatakan. Berbicara tentang rencana masa depan untuk pengembangan perusahaan Anda sendiri. Mungkin keluarga kita akan membantu. Dan hari ini mobil ini sangat nyaman. Ini adalah salah satu yang saya datang ke pesta. Hal utama adalah orang kaya seperti Modan. Keluarga Mo ini memberi kesempatan untuk naik ke panggung. Itu adalah Injil semua orang. Semua orang ingin. Termasuk saya. Apa itu kejutan? Keluarga Mo yang baik benar-benar atmosfer. Haha. Aku mengatakan beberapa kata. Setiap ulang tahun setiap tahun. Datang dan ikuti tuanku terlepas dari waktu sibuknya. Ulang tahun ini. Aku ingat. Hari ini juga dapat menguraikan satu atau dua. Selama semua orang tidak merasa bosan. Hari ini aku mulai. Baik-baik hahaha. Sangat gugup, sangat gugup. Apa yang harus dilakukan? Tuhan, tolong.
Nenek, aku sudah menjelaskan. Nenek juga mau mengerti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita lihat saja, kita harus istirahat malam ini. Xiaosu sangat bagus. Pintar. Aku dan Yuan akan menikah. Oh, selamat. Saudaraku, jangan salahkan aku. Bagaimana bisa kalian berdua? Itu akan bertahan selamanya. Terima kasih saudaraku. Tidak, aku hanya mengatakan bahwa wanita jalang itu memiliki anjing. Itu secara alami akan menjadi tua dan tua, tapi pahit, saudaraku. Aku sudah melakukannya begitu lama. Aku akan menemukan wanita yang baik. Terima kasih banyak. Jadi kamu puas? Siapa yang membuat masalah? Tinggalkan perjamuan sekarang. Jangan selalu menggiling seperti ini, Anda harus pergi dengan cepat. Anda tidak ingin menjadi hayalan lagi. Aku akan menceraikanmu. Beri aku yang jujur. Yuan Xiaosu dia. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Akhirnya, itu akan menjadi hari bagi suami dan istri. Aku yakin Xiaosu, dia seharusnya tidak. Begitu cepat tenang. Bukankah itu akan mengecewakan tata letak Fu yang selalu melelahkan? Begitu cepat tenang. Bukankah itu akan mengecewakan tata letak Fu yang selalu melelahkan? Selanjutnya ada Li Xiaosu di atas panggung. Persiapkan itu. Pertarungan antara saya dan Wang Yuanyuan telah resmi dimulai. Maka selanjutnya adalah rumah Anda. Li Xiaosu jangan mengecewakan saya. Ayo, Asu jangan demam panggung. Yang ingin saya katakan adalah, Kau tahu teman pria Fujinxiu? Dia adalah suami dari Wang Yuanyuan. Siapa yang melakukan ini? Hal tentang Fu dan Wang. Cepat periksa. aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wang. Aku adalah aku Li Xiaosu. Dan Wang Yuanyuan telah bercerai. Dia bukan Wang total. Sepertinya pria ini benar-benar putus dengan Wang. Ternyata mereka benar-benar bercerai. Apa itu pria ini? Ya, tapi ini penuh percaya diri. Sepertinya itu bukan orang yang santai. Mulai sekarang saya tidak ingin orang lain. Lalu tanyakan padaku apa yang terjadi. Belum tentu musuh, tapi aku punya masalah. Total perjanjian perceraian Wang telah ditandatangani. Kau akan menemaniku untuk mendapatkan sertifikat perceraian besok. Sampai jumpa jam 9 besok pagi. Aku sudah selesai. Melakukan pekerjaan dengan baik. Aku ingin kembali. Kami dan Tuan Mo. Katakan halo dan pergi. Fu selalu bagus hari ini.
Tuan Mo telah memenangkan hadiah. Ada kontrak dan aku sudah menandatangani. Jika aku tidak menebak, aku ingin meminta kerja sama Fu. Tapi ditolak. Terima kasih banyak. Fu Jinxiu, kau benar-benar bermain. Kau sudah dekat dengan Fu Jinxiu. Kau yang memerintahkan ini? Aku dekat dengan rumah Wang. Hari ini menyinggung keluarga Wang. Kerja sama ini setelah. Hei. Perjamuan ini sudah berakhir. Tunggu kalian bercerai dulu. Akhirnya berakhir. Aku tidak akan bertemu dengan Wang Yuan. Akhirnya aku bisa hidup. Lapar? Kita akan makan sesuatu. Tidak, aku ingin pulang. Terima kasih hari ini, jika tidak. Saya tidak berpikir saya akan berjalan dengan baik. Anda tidak perlu berterima kasih. Hari ini tidak terlalu pagi. Kau juga sangat lelah. Kau peduli padaku? Lihat bagaimana Anda memahami bayi. Datanglah ke rumah tua segera. Oke, aku tahu. Kau benar-benar berani. Aku tidak berani. Li Xiaosu, halo, keberanian besar. Sesuatu yang besar. Berapa banyak kerugian yang Anda bayar untuk rumah Wang? Apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Tidak ada hubungannya denganmu. Wang Yuan apa yang akan Anda lakukan? Apa yang keluarga Wang lakukan? Di jamuan makan. Anda ingin. Bukankah kamu selalu membenci aku begitu dekat denganmu? Kenapa kamu hampir bercerai? Ingin menghidupkan kembali perasaan lama. Siapa yang menghidupkan kembali perasaan lama Anda? Aku bilang padamu. Bahkan jika dia jatuh cinta dengan seekor anjing, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Wang Yuan. Kau bilang begitu, aku lega. Kalau tidak, aku takut aku tidak mampu. Sama seperti sebelumnya. Seperti plester kulit anjing yang menempel pada Anda. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Seharusnya tidak nyaman ya selalu Wang. Aku percaya kau tahu. Jangan lakukan apapun pada orang lain. Kau pikir aku akan mati? Melilit Anda. Tidak, aku narsis. Besok pagi jam 9. Ingatlah untuk membawa dokumen. Jika Anda meminta maaf kepada media untuk proyek ini, aku akan memberimu 10 poin. 10 titik. Saya pikir uang Anda kotor.
Aku bilang jika kau tidak mau. Jika kota ini penuh besok. Sampai jumpa besok pagi. Kau ternyata Hong San. Li Xiaosu, aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan Fu. Aku bisa memberimu setengah dari kelompok Wang. Tidak bisa memutuskan untuk bercerai. Aku tidak akan menikah lagi. Bukankah Anda sering memarahi saya sebagai anjing? Menikah dengan anjing tidak akan menikah lagi denganmu. Li Xiaosu, kau akan menyesal. Akhirnya mengirimimu sebuah gulungan kata. Berita terbaru dari Wang dan Fu, dua kelompok utama di Dingliu, Changzhou. Kasus perselisihan berakhir dengan grup Wang kalah. Ditambah dengan Wang Group, nilai pasar perusahaan anjlok karena perceraian. 30% di ambang kebangkrutan. Wang Yuanyuan, wakil presiden Wang, mengundurkan diri, mengumumkan pengunduran dirinya. Posisi wakil presiden grup Wang membantu grup Fu menang. Kemenangan dalam kasus ini adalah Aceh Hong San dari pengacara. Sangat disayangkan bahwa kasus ini tidak didengar di depan umum Hong San atau tidak ada yang menyaksikannya.